Nikmatnya kopi pagi. Hayya. Halo warga Banda Aceh, nih putri kita dari Banda Aceh. Pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 pagi. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan bicarakan Yahudi dalam Al-Quran. Kalau di segi bangsa, mereka disebut Bani Israel. Kalau di segi agama, mungkin disebut dengan agama Yahudi. Walaupun kita yakin agama Yahudi yang dibawakan oleh para rasul adalah agama Tauhid, bukan agama Yahudi yang ada sekarang. Karena agama Yahudi yang ada sekarang adalah agama musyrikin, agama syirik. Mereka mensyarikatkan Allah dengan Uzair. Mereka menyangka Uzair itu anak Allah. Ini sesuatu yang tidak benar, karena Allah itu Allah yang Maha Esa. Mereka juga keliru, karena mereka tidak lagi berpedoman kepada Taurat yang asli. Taurat yang ada di tangan Yahudi sekarang disebut dengan Bible atau kitab perjanjian lama yang juga digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sesungguhnya menurut Al-Quran kitab tersebut tidak asli lagi. Kitab mereka itu telah dirubah-rubah. Misalnya Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu punya syarikat, punya anak. Tapi dalam kitab Taurat atau Bible atau Injil mereka tertulis di situ bahwa Allah itu punya anaknya Uzair, atau di dalam Injil dikatakan oleh orang Nasrani Allah punya anak Yesus Kristus. Nauzubillah min dzalik. Karena agama itu tidak benar lagi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang lain, rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang baru, kitab suci yang baru, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an ini sebuah kitab yang terpelihara, tidak bisa dirubah-rubah, dipalsukan oleh manusia. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu terpelihara. Alhamdulillah di zaman sekarang ya, sangat banyak dari anak-anak Islam termasuk di Aceh yang al-hafidh, mampu menghafal Al-Quran 30 juz, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas di luar kepala semuanya. Abu Abdurrahman juga ada anak yang al-hafidh ya. Baru belajar 2 juz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu menunjukkan kitab suci ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab lain itu tidak dipelihara oleh Allah, maka bahasa asli kitab itu pun tidak ada lagi. Misalnya bahasa Taurat itu diturunkan dalam bahasa Ibrani, begitu juga Injil. Tetapi sempat tidak punya yang asli lagi. Jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi membuat kembali Taurat dalam bahasa Ibrani, itu bukan redaksi aslinya, karena mereka terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Ibrani kembali. Yang asli dari bahasa Ibrani yang asli itu tidak ada. Nah, tapi kalau Al-Quran itu dari bahasa aslinya sampai sekarang masih ada. Maka jelas Taurat, Injil, Zabur itu tidak lagi berbahasa asli. Kalaupun sekarang dibawa lagi ke bahasa asli, tapi redaksinya bukan yang asli. Di situ perbedaannya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami mengundang ulama-ulama intelektual untuk menelepon, memberi pendapat, sharing dengan kami dengan tema kita hari ini Yahudi dalam Al-Quran. Silakan saja kita sapa ulama-ulama kita. Ada Abu Laila di Kampung Pinang, ada
Bapak Hashim di Ketapang, ada Pak Darwin, ada juga Ibu Mami Rukayah Ibri Naim, ada juga Ibu Faudiyah di Kampung Keramat, ada lain-lain lah, silakan saja. Ada Pak Ibrahim di Lambaru, kami menunggu telepon. Juga diberikan kesempatan kepada pemirsa yang lain, kalau tidak menelpon silakan juga SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Baik pemirsa JTV, sambil kami menunggu telepon dari antum semuanya, saya ingin berbincang-bincang dengan Abu Abdurrahman. Jadi menurut Abu Abdurrahman, bagaimana perkembangan Yahudi sekarang yang Muslim di Amerika, di Barat? Pernah Abu simak itu? Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi kecenderungan sekarang di dunia luar maupun tempat kita sendiri ini, orang cinta kepada agama. Mungkin bahasa Al-Quran mengatakan ini irji. Allah sendiri mengundang kita beberapa kali, banyak dalam Al-Quran Allah ulang-ulang irji, kembalilah kamu. Kembalilah, bahasa kembalilah mungkin ini lebih luas lagi. Ya. Di Inggris kita lihat hari ini, yang notabene Inggris ini juga banyak komunitas Yahudi ini di sana. Kita nggak tahu walau-walam, mungkin bagian juga dari mereka, hari-hari orang masuk Islam. Bahkan hafiz sudah banyak di sana. Menghasilkan 2000 hafiz satu tahun. Oh iya, alhamdulillah. Dan bacaan mereka juga, lihat itu di YouTube atau di mana itu, membuat kita lebih terenyuh, seperti ada ruh jamaah. Ini juga apapun Yahudi, siapapun dia, dimanapun dia, kalau tidak kita buat dakwah, intinya ini Ustaz, ini semua akan, ya, ilustrasi saya begini Ustaz, beberapa kali dalam sejarah Islam itu Islam pernah jaya. Iya. Islam pernah maju, tapi hancur lagi, terus begitu. Nah, ketika Islam jaya, para ahli ilmu banyak, para ahli zikir banyak, ahli fikih banyak, ahli tasawuf banyak, tapi mereka saling mengatai sesama mereka. Iya. Banyak ini terulang. Boleh kita baca banyak kisah Islam, ini sejarah Islam. Nah, kenapa jamaah yang mulia? Karena mereka sudah merasa punya ilmu, mereka sudah merasa beribadat, mereka tidak kurang saling mengingati sesama kita. Maka dikatakan, andaikan semua di dunia orang ini hari ini sudah Islam, sudah beramal pun, maka bab saling mengingati ini juga harus diulang-ulangi. Nah, bab saling mengingati ini mungkin tepatnya itu ada pada salat berjamaah nih Ustaz. Iya. Nah, berkenaan juga Yahudi kita di sini di Aceh atau di Indonesia atau di mana saja. Kalau hari ini kita tidak buat seperti ini, mungkin ya sama saja seperti mereka. Mereka saja, agama-agama mereka saja tidak pernah Allah dalam kitab mereka tidak diperintahkan berdakwah, tapi mereka sudah berdakwah siang malam. Nah, hari ini kita dikatakan 70% dalam Al-Quran dikatakan berdakwah, tapi kita tidak berdakwah. Ya memang mungkin dengan berbagai cara ada juga dakwah. Nah, ilustrasi kita begini lagi Pak Ustadz. Ini mungkin agak sedikit melenceng. Belum melenceng. Tentang Ahok misalnya. Terlepas apakah Ahok atau Yahudi dalam bab kita ini. Tapi dia belum muslim, bahasa saya. Bukan dia kafir, dia belum muslim. Bukan kafir, belum muslim Ustaz. Nah, ketika orang ribut-ribut tentang Ahok kemarin itu Februari dan puncaknya bulan April 2017. Katakan sampai 5 juta orang berkumpul. Saya kepada kawan-kawan semua mengatakan, ini kesempatan emas, ada 5 juta orang berkumpul, rapat-rapat. Seandainya 5 juta orang ini semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini bisa makbul. Ada yang makbul. Bahwa Ahok dan kawan-kawannya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Jakarta, Indonesia kita kasih, karena dia bisa ngurus Ustaz. Ini mungkin agak sedikit ini ilustrasi saya ini.
Tapi yang penting dikatakan bahwa dia beriman. Yang penting dia beriman. Nah, sebenarnya kalau seandainya orang Yahudi ini mau beriman, memang mereka orang pandai-pandai. Iya, itu benar. Seperti Ustaz katanya juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita emang di Aceh ini ada juga memang Yahudi, kita tahu ada senokuronya yang pandai. Apa dia tidak ada keturunan di Aceh ini? Ada keturunannya. Ya bagaimana keturunannya dia? Mungkin kalau kita mau pelajari ya seperti senong, orangnya mungkin kecil-kecil gitu kan. Namanya ya juga namanya tentunya orang yang masuk ke komunitas Islam dia berikan namanya Islam. Mungkin Ismail, Ibrahim. Ya. Tapi keturunan Yahudi misalnya. Tapi toh nggak ada masalah, ini semua juga makhluk Allah. Intinya bagaimana ini semua orang bisa beriman. Makanya ini kan? Ya. Apa yang mau kita katakan bahwa kalaulah kita lawan Yahudi dengan ekonomi, dia tukang buang uang. Dia tukang buat uang. Iya. Kita baru mau cetak buat mesin, dia sudah cetak banyak-banyak. Kita lawan dia dengan senjata. Iya. Kita lawan dia dengan senjata, kita baru mau buat senjata. Dia sudah memang rajanya senjata. Ilmu juga begitu. Jadi hari ini banyak, maaf saja orang-orang kita, ini juga orang Padang mengatakan bahwa kita ekonomi harus kita kuasai, baru kita bisa melawan mereka. Senjata, teknologi, ini semua sudah memang mereka miliki, Allah sudah berikan kepada mereka. Diwajibkan kepada kita saling kita berdakwah. Insya Allah dia juga bagian dari kita. Dia beriman. Ya, masalah dia pimpin dunia ini ya bisa saja karena memang ini bagus sekali pemikiran ya. Kita Islamkan mereka. Akhirnya mereka nanti kan akan memperkuatkan Islam. Ya bagus sekali. Mudah-mudahan lah ya. Karena konon di Amerika itu ada Islamic Center yang dipimpin oleh Profesor Dr. di Rijker gitu ya. Orang Yahudi yang masuk Islam. Dan cukup banyak orang-orang Yahudi yang lain sudah masuk Islam. Lebih kurang 270 orang sudah masuk Islam, orang Yahudi. Itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi yang masuk Islam itu orang-orang Yahudi yang ilmuwan. Mumpuni. Jadi ini kalau terus-menerus itu bisa jadi Allah SWT ingin menggilirkan hari-hari di antara manusia. Karena zaman dulu juga pernah di abad ke-13. Orang-orang Mongol Tatar itu orang kafir penyembah berhala, ya, memerangi umat Islam, menghancurkan kota Baghdad. Itu Holagukan. Tapi kemudian bangsa ini masuk Islam. Masuk Islam, menjadi pemimpin Islam, mendirikan khalifah Islam, Genghis-Khan. Itu kerajaan Mongol di India itu dipimpin oleh mereka. Ini bisa jadi orang-orang Yahudi masuk Islam, nanti mereka akan membangun Masjid Baitul Maqdis lebih besar. Mereka menguasai ekonomi, ya. Itu bisa jadi, tapi tentu ada waktunya. Insyaallah. Wa tilkal ilyamu an nudawiluha bainan nas. Dan Allah akan menggilirkan zaman, hari-hari di antara manusia. Bisa jadi terwujud tuh. Amin. Dan kalau orang Yahudi sudah masuk Islam, orang Amerika masuk Islam, orang Inggris masuk Islam, Jerman masuk Islam, orang Indonesia tetap menjadi budak mereka juga karena kita ketinggalan Islamnya. ketinggalan teknologinya, ketinggalan ekonominya. Mudah-mudahan amin ya. Kalau orang barat masuk Islam baru hebat Islam. Ya, karena memang bagaimana ini semua dengan kita ikuti cara sunnah Nabi. Di sana ada kejayaan, Ustaz. Iya, sunnah Nabi harus wajib ya. Walaupun sunnah dia ada yang wajib, ada yang sunat, ya. Karena arti sunnah itu kan semua yang dilakukan oleh Rasulullah, cara berpakaian, cara berzikir, dan ibadah ya, ibadah itu harus cara Rasulullah. Tapi kita pertanyakan sekarang, apakah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah? Itu perlu dipertanyakan. Jadi jawabannya ada di dalam hadis. Ya. Kita harus mencari ahli-ahli hadis, pakar hadis, supaya di kitab itu tidak ada hadis palsu, tidak ada hadis maudhu, hadis dhaif.
Tapi sayang kadang-kadang ada orang yang mengatakan pakar-pakar hadis yang diakui oleh dunia Islam internasional sekarang, tapi kitabnya dilarang baca, haram baca di sebuah daerah. Ulamanya turut terlibat untuk mengharamkan baca buku-buku mereka. Ini adalah kemunduran Islam yang luar biasa. Kalau kami di UIN itu wajib baca. Jadi buku pedoman. Fiqh sunnah misalnya kan, atau kitab tauhid Muhammad Abdu, atau kitab hadis Nasruddin Albani karena beliau pakar hadis, sudah diakui oleh dunia internasional. Tapi beredar sekarang, beredar di YouTube, itu haram dibaca buku-buku itu. Adanya kita mundur, bukan 100 tahun, 200 tahun mundurnya. Nah, ini buku-buku yang sudah masyhur. Kok buku yang sahih, hadisnya sahih, ya, fatwanya sahih, diharamkan membaca. Buku-buku yang penuh dengan khurafat dan bid'ah itu dianjurkan misalnya. Yang temporer. Nah, yang terakhir dibuat yang lebih ya semoga tidak ya, fatwa itu jangan didengar lah. Kalau ada ulama yang menganjurkan jangan baca buku ini, jangan cepat didengar. Tapi saya lebih cenderung mengatakan kita mengajak masyarakat untuk lebih bijak dengan banyak belajar bertanya, dan tentunya berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakan ibadah kami, ya kan, keluarga kami juga, kampung kami. Jadi ini yang lebih penting Ustaz. Karena ketika ibadah sempurna, Allah bisa saja menggunakan kita untuk berbagai macam cara untuk agamanya Allah SWT. Ya. Jadi lucu lah ya kalau terjadi kontroversial karena berbeda kan mazhab Ahlussunnah Jamaah itu 4. Yang populer. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali misalnya kan 4 yang populer itu kan. Ya. Lalu misalnya tidak boleh baca mazhab Hambali. Tidak boleh baca mazhab Hanafi. Itu kan mundur kita. Nah, mereka juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Iya, mereka juga Ahlussunnah Jamaah. Ya. Coba bayangkan kalau kita betul-betul sekarang misalnya gini. Karena tidak boleh baca mazhab Hanafi. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim juga mazhab Hambali. Misalnya buku Hambali tidak boleh baca. Artinya kita tinggalkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim karena mereka itu Hambali. Akhirnya kita bisa sesat. Karena nggak ada hadis ya. Mungkin jangan-jangan nanti timbul lagi dan tentunya ini nggak ada hubungan sama Yahudi tentang ini. Maksudnya ya insya Allah dengan kalau juga memang orang Yahudi harus bangkit dalam agama Islam, insya Allah mungkin ini semua mereka dikenal orang-orang berilmu kan. Nah, ya, Islam akan maju. Ya, insya Allah Ustaz. Ya, karena ada kata Muhammad Abdu, ya. Juga banyak ulama yang mengatakan begitu. Juga Syakib Arsalan, juga Jamaluddin Al-Afghani. Orang Islam ini mundur, ya, karena meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ya. Orang kafir maju karena meninggalkan Injil, kitabnya. Kenapa kalau orang kafir berpedoman kepada kitabnya tidak akan maju mereka? Karena kitab mereka kitab pasif, tidak punya ilmu pengetahuan di situ. Orang Islam mundur kalau meninggalkan Al-Quran. Kalau orang Islam berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, orang Islam akan maju. Kenapa? Karena kitab Al-Quran itu kitab yang dinamis, kitab yang punya ilmu pengetahuan di dalamnya. Baik pemirsa JTV, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Darwis. Alhamdulillah, silakan Pak Darwis. Ini cerita dengan Yahudi dan Al-Quran ya. Yahudi pada waktu masa Fir'aun, masa Musa dan masa Su'eb ya di Wadi Madian itu enggak disebut Yahudi, orang ini juga dikatakan ya. Setelah surat At-Taha kata sudah disebutkan bahwa itu orang mukmin semua itu sama Ibrahim semuanya.
Ya. Kemudian pada surat Al-Isra, al-satu asantum baik asantum apa namanya itu, kalau ya baik, kalau misalnya tidak baik ya itu terserah kamu aja. Asantum ya betul, baik asantum ngalah Faiza Ja'at terus sebagainya. Ya. Ini dalam sekarang ini karena Pak seperti dari ayat katakan bahwa tidak orang Yahudi dan Nasrani apabila tidak mengikuti milah mereka. Milah ini bukan agama mereka, pertama saya harus tauhidnya kita ikut, tapi milahnya seperti ekonomi mereka, hukum mereka, politik mereka, berita-berita tidak mereka itu adalah Yahudi semua dan Nasrani apa seperti PS ekonomi itu kan kita sudah nyatakan kita ikut milah mereka. Memang beda program saya ekonomi syariah. Kemudian hukum disisipkan hukum Belanda itu kita lah hukum Islam lah gitu. Baik rakyat ataupun muslimin atau perdata dan sebagainya. Itulah yang mengeluarkan dari kita keluar dari ilahnya Nasrani dan Yahudi. Karena pers kita masih muslim, koran-koran Islam, orang Islam tidak profesional lagi. Ya. Mungkin lebih banyak saya lihat wartawan mereka. Dan juga input itu tanpa terasa sudah ikut milah mereka itu. Ya, sedikit saja yang kita mungkin orang-orang yang mesti berisik. Ada 30% yang besar mengambil milahnya sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, ini dah sedikit yang pandang lakukan itu walaupun kita khawatir dirubah agama kita nanti kayak masalah Yahudi. Dan itu ekonominya, riba, nggak karuan lah, kredit dan gimana itu nggak bisa kita deteksi gitu haram melalui politik Yahudi dan sebagainya. Walaupun tidak dan demokrasi tapi ya mungkin ada peran juga ada demokrasi secara Islam juga kan sudah dijawab sekali ya tapi juga tidak masih sebenarnya. Jadi Yahudi yang masuk itu kita sudah ikut milah kita kemudian Yahudi juga dulu orang Islam atau yang dijadikan Eropa kita sudah disahkan oleh Tuhan bahwa agama Ibrahim itu sudah tergesa-gesa bahwa mereka sedang merubah Quran menurut kita dan sebagainya dimulakan mereka nggak boleh. Nah itulah selain pandangan kita bahwa karena kita kematian tidak bilangnya Islam jangan sampai kita lama-lama begitu seret kepada bilang mereka agama nggak mungkin mereka itu mungkin mereka tidak Islamkan tapi budaya ekonomi politik dan sebagainya tetap sulit jadi untuk dia murid kepada Al-Quran, hadis dan pendapat Islam. Bukan baik Pak Darwis, cukup bagus dan terima kasih. Tidak perlu dijawab karena beliau sharing ya, menambah ilmu kita. Mudah-mudahanlah harapan itu terwujud karena orang Yahudi memang digambarkan oleh Al-Quran di segi intelektualnya memang mereka itu cerdas dan mereka lebih duluan maju ketimbang bangsa Arab ya, lebih duluan maju. Budaya Yahudi itu lebih duluan maju ketimbang bangsa Arab Quraisy, maka faktor itu juga membuat orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Jadi kalaupun mereka itu masuk Islam, mereka akan mendapat surga juga karena dia itu hidup di dalam periode Muhammad. Otomatis dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama dengan kita juga. Dan banyak juga orang Yahudi yang sudah masuk Islam di barat ya, di Washington, di Amerika juga, di Inggris, di Perancis. Sudah banyak orang Yahudi masuk Islam. Tapi tentu lebih banyak yang belum Islam. Baik pemirsa JTV, kami menunggu yang lain. Silakan sharing. Juga silakan SMS ke nomor yang tertera di JTV ini. Insya Allah akan saya baca SMS yang masuk ya. Ini belum ada. Silakan saja. Kita akan baca. Belum ada SMS yang masuk.
pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.